tidak sah. Minimal sudah dinotariskan. Lu ini kok kayak saya wes nggak usah nang pemerintah, kan pemerintah butuh legal formal. Makanya pernah terjadi di Gondang Legi itu ada apa itu namanya geger mutabani dengan mutabana. Urusannya mutabani pada mutabana dengan ponakan. Mutabani telah menyerahkan anak, telah menyerahkan hartanya, biasa rumah ini dan tanah ini milik kamu. Ya biasa itu, tapi nggak disertifikatkan. Disengih itu aja biasanya. Dan tidak ada sekiranya proses COVID seperti dalam fikih dikeluarkan barang-barangnya, nggak ada. Tahliyah nggak ada. Mutabaninya yang mengambil anak itu ya ikut mutabana sampai mati. Tujuannya kan ya suruh mati ini itu. Setelah mati, ponakan-ponakan nuntut, mengatakan bahwa hibahnya tidak sah karena tidak kompet. Manggil kiai-kiai. Dan gak kalah mutabana itu jika mengambil kiai bahwa hibah itu tidak cukup, tidak usah kompet, cukup tidak kabul pakai Imam Malik. Satu pakai mazhabnya Imam Malik, satu pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Ya gak cerumus, gak celuntrung. Padahal masing-masing dia tidak bisa untuk ilzam. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Makanya di sini qobd itu diterima itu tidak cukup dengan kata-kata. Harus minimal didaftarkan pada notaris baru punya kekuatan. Kalau itu fikih, orang sekarang tidak mau dengan cara fikih macam itu adalah realitanya. Ini. Nah, kalau Kanjeng Nabi tidak memberikan konsep masalah negara, konsep macam itu bagaimana? Yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, Abu Bakar dengan dibaiat, yaitu pertama kali, berarti bisa dibaiat, bisa yang sekarang diteruskan oleh golongan Hizbut Tahrir. Terus bisa dengan wasiat yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, bisa mengangkat Al-Khalifah lagi pakai DPR seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar kepada setelahnya, jadi Sayyidina Utsman. Tapi bukan diberikan pada Utsman, terjadinya Sayyidina Utsman. Apa yang dilakukan ini tidak menunjukkan wajib. Yang dilakukan Rasul saja itu tidak menunjukkan wajib. Boleh. Fi'lu Rasul dilarangnya apa? Kembali kepada usul fikih. Apalagi fi'lu sahabat. Tapi menunjukkan legal, tapi wajibannya tidak. Wajib itu kalau pakai amar, haram itu pakai nah. Nah, ini kalam khobar saja tidak wajib. Walaupun toh dalam Quran dan hadis. Dalam Quran hadis di mana ada sifat, syarat, istisna. Yang menunjukkan apa itu pakai dalil-dalil, tapi tidak ada amal. Ini kalau menurut Imam Syafi'i akan mengeluarkan mafhum. Menurut Abu Hanifah tidak bisa mengeluarkan mafhum, tidak bisa diasumsikan. Apalagi cuma pekerjaan sahabat. Contoh, sholat di pesawat boleh apa tidak? Sampai lihat dalam kutubus salah tidak ada. Mulai A sampai Z tidak ada. Yang ada kutubul mu'asyarah. Nah, ini dalam kutubul mu'asyarah inilah NU mengajak kita di dalam masalah hukum itu mandiri, tidak usah mengekor pada negara lain. Kita punya badan hukum apa itu ahli-ahli di dalam pakar fikih. Cukup dengan pakar fikih di Indonesia, tidak usah mengikuti yang luar. Yang sementara ini kekurang pedean.
Walaupun muasarah pokok seni bahasa Arab dipakai. Kalau dari luar, padahal fatwa dari luar itu orang luar itu dulu itu yang menjadi pusat peradaban hukum itu orang Nusantara. Orang Ajami bukan orang Arab. Orang Arab itu orang iso maca, ora iso nulis kok. Waladhi bahasa bil ummiyina rasul. Ummiyin itu apa? Layak tubuh wala yakro. Yang pertama kali membuat fikih siapa? Abu Hanifah, orang Ajami. Syekh Nawawi Al-Bantani pergi ke Mekah bukan untuk belajar, mengajar. Syekh Al-Badali ke sana mengajar. Syekh Mahfud Atul Musi mengajar. Syekh Hasan Basri mengajar. Semuanya dari ulama-ulama kita. Kalau jadi sebenarnya didukungkan dengan ulama-ulama kita Nusantara, kok malah kita mondok golek gak nganal luar gak ngalim kata siapa? Hanya kerennya saja, tapi buktinya saja. Jadi datangnya ilmu malah bukan dari Arab. Coba yang ahli ilmu takmu siapa? Imam Sibawi. Apa itu orang bahasa Arab? Orang Arab. Tidak bisa bahasa Arab itu. Bukan orang Arab. Bayangin Sunan Al-Jampesi kitabnya Arabnya luar biasa, tapi bukan orang Arab. Tidak pernah mukhadasah berbahasa Arab. Tapi sementara kono Alfiyah kayaknya saya ngerti. Ya kan? Ini kitab muasyarah kita. Nah makanya mestinya sekarang itu mulai inovasi dari LBM itu keputusannya itu dengan pakai bahasa Arab dan dicarikan metodologi pengambilan hukumnya bagaimana yang sehingga bisa betul-betul Nahdlatul Ulama itu menjadi pusat peradaban Islam dunia. Ini tugasnya LBM. Saya nggak jadi LBM sekarang kan ya malah bebas mengatakan pada LBM semacam itu. Kalau saya jadi LBM maka dituntut sama sendiri gimana gitu. Nah ini sifat tidak bisa membutuhkan mafhum, tapi cara Imam Abu Hanifah Abu Hanifah tidak ada mafhum, Syafi'i mafhum. Sehingga kalau dikatakan wa yunazzilu minas sama'i ma'an yutahhirakum bih, air yang digunakan air itu diturunkan untuk membersihkan. Berarti selain air tidak bisa. Kedua turab jilat al-ardu di masjidan atau batu atau buro. Tapi Hanifah tidak. Allah hanya menjelaskan kalau air digunakan untuk sesuci, debu untuk sesuci, tapi tidak ada yang melarang. Untuk sebaliknya, makanya mensucikan najis itu tidak harus dengan air. Pokoknya yang penting hilang dengan dibakar, dengan apa saja bisa. Yang tujuannya menghilangkan. Ya, itu bisa dikembangkan misalnya. Yas'aluna kanil makhid kedua azab atas bin safil makhid wala taqrabuna hatta yadhurna fa idza tatuharna fa'duhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kau dekati sehingga bisa sudah mampet. Sepakat. Itu karena nahi. Tapi ketika fa idza tatuharna bila sudah mandi fa'duhunna min haitsu amarakumullah. Berarti kalau belum mati bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh. Abu Hanifah kenapa nggak boleh? Nggak ada larangan. Hanya kalau sudah mandi lakukan. Silakan. Tapi tidak ada larangan kalau belum mandi tidak boleh. Nah demikian pula di dalam masalah sholat. Julan al-ardu di masjid. Tempat tetap sholat itu di bumi. Selain di bumi nggak sah. Dari Imam Syafi'i. Abu Hanifah apa? Gusti Allah menjelaskan bumi dijadikan tempat sujud, tapi tidak pernah melarang sujud di selain bumi. Sudah dikatakan dalam masalah urusan apa itu namanya takwa, Pak Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu masata'tum. Minhu sebagian. Bisa iso nih.
Ini tidak berarti tidak menunjukkan mafhum. Makanya apalagi yang dilakukan sahabat ada tausiah, ada pakai al-hal wajib. Dia mengatakan boleh itu saja, tapi tidak mengatakan lainnya tidak boleh. Enggak, kan Nabi sendiri sudah tidak memberikan konsep. Ini diantaranya. Nah kalau demikian berarti tujuannya apa untuk pemerintahan? Wah ini kalau saya bicara ini panjang itu nasihatnya. Tapi saya sudah bicara ini 1,5 jam lebih gitu. Betul? Sudah jam 10. Nanti 8:30. Ya ini sih dulu buat pembukaan saja. Karena saya butuh ngitung juga. Nah, nanti akan diteruskan dalam dialog saja. Barangkali nanti kalau terlalu banyak doktrin, sama lupa nanti ini. Ini banyak. Ya, biar kita diskusi saja. Nah, sementara saya kembali ke tadi yang udah itu pada moderator apa langsung aku ya rasa ngombe ngono. Kembali ke